Jadi pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang guideline ITSA yang 2024 ya, tentang AMR Treatment Guidance yang pada sore hari ini kita akan membahas tentang AMPC beta-lactamase enterobacterales infection and its updates of its 2024 treatment guidance. Ini sudah pertemuan yang ke-8 dari belajar mikro. Nah, ini adalah guidance yang terupdate dari ITSA 2024 yang membahas tentang AMR infection. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang ESBL. Saat ini kita akan melanjutkan untuk infeksi AMPC beta-lactamase producing Enterobacterales. Ini outline pertemuan kita diskusi kali ini, introduction. Kemudian section 2 yang merupakan inti yaitu IMPC beta-lactamase producing enterobacterales, kemudian conclusion. IMPC beta-lactamase producing enterobacterales atau IMPC-BL ini termasuk nomor 2 ya dari 7 atau 6 yang dibahas oleh ITSA dan termasuk dalam antimicrobial resistance organism yang dibuat guidance-nya dan diupdate tiap tahunnya. Guideline ini berdasarkan question base, jadi akan ada pertanyaan kemudian disertai dengan jawaban. Session 2 ini introduction ya, bahwa AMPC beta-lactamase ini adalah suatu enzim yang secara normally dia diproduksi secara basal dalam jumlah tidak terlalu besar oleh beberapa Enterobacterales dan beberapa bakteri gram negatif yang non-fermenting. Di antaranya Pseudomonas, ya, kemudian Acinetobacter spesies itu memproduksi AMPC ini dalam basal level, gitu ya. Kemudian hal ini menyebabkan beberapa bakteri tersebut secara intrinsik resisten terhadap beberapa obat golongan beta-lactam yang neurospektrum. Kemudian AMPC ini dapat menghidrolisis beta-lactam, terutama yang produksi secara basal bisa menghidrolisis cefazolin, cephalosporin generasi pertama. Kemudian pada produksi yang cukup tinggi dapat menghidrolisis cefalosporin generasi ketiga ya. Contohnya di sini ceftriaxone. Kemudian beberapa mekanisme produksi AMPC beta-lactamase ini ada 3. Yang pertama inducible, artinya dia kalau tidak diinduksi maka tidak memproduksi AMPC ini secara high level gitu ya. Kemudian ada yang bersifat stable chromosomal gene derepression. Jadi dia memang dari kromosomnya ada gen ini dan diproduksi terus-menerus tanpa memperhatikan apakah ada inducer atau tidak. Dan yang ketiga, constitutively expressed. Jadi dia diproduksi terus-menerus ya, oleh AMPC gene. Biasanya ini yang di plasmid. Jadi dia secara konstitutif atau terus-menerus diproduksi beta-lactamase yang AMPC ini yang sebenarnya seharusnya AMPC ini pada asal mulanya dia di kromosom. Kemudian ketika ada AMPC ini dan dia high level, maka beberapa antibiotik terutama beta-lactam itu terhidrolisis ya, dan dia MIC-nya meningkat dan menjadi resisten. Itu kemudian ada beberapa hasil uji kepekaan yang menampilkan bahwa pada awalnya organisme ini sensitif terhadap golongan beta-lactam generasi ketiga cefalosporin seperti ceftriaxone. Namun kemudian ketika sudah terpapar beberapa hari, maka ceftriaxone-nya menjadi resisten atau non-susceptible. Ini yang akan dibahas di guidance ini adalah beberapa
organisme yang dikatakan moderate risk untuk memproduksi AMPC dan uh, tidak disarankan untuk diberikan obat antibiotik cefalosporin generasi ketiga walaupun hasilnya sensitif karena dia bisa terinduksi AMPC beta-lactamase-nya ketika sudah diberikan beberapa hari. Kemudian beberapa mekanisme yang selain inducible tadi yang tadi sudah kami sampaikan, ada apa namanya yang stable kromosomal derepression tadi dan konstitutif ini tidak terlalu menjadi dilema karena tidak terjadi suatu false sensitif pada pemeriksaan uji kepekaan dan ini tidak menjadi pembahasan dari guideline ini. Jadi di guideline ini lebih berfokus pada yang mekanisme yang pertama dari tiga mekanisme tadi. Ini pertanyaan yang pertama, uh, Enterobacterialis apa sajakah yang termasuk dalam risiko sedang untuk menghasilkan AMPC uh, dan dia berkontribusi secara klinis untuk menyebabkan infeksi. Dan jawaban dari pertanyaan ini disuges- disugeskan bahwa ada tiga spesies yang dikatakan moderate risk ya. Yang pertama Enterobacter cloacae complex, yang kedua Klebsiella aerogenes, dan yang ketiga Citrobacter frundi. Ini adalah the most common Enterobacterales yang dikatakan moderate risk untuk memproduksi MPC yang bersifat inducible. Kalau dilihat dari reasoningnya, di sini guideline-nya seperti ini gambarannya. Jadi eh, pertanyaan diikuti dengan suggestion, kemudian diikuti dengan rasional. Artinya apa alasan-alasan, kemudian studi-studi yang mendukung dari suggestion tersebut. Sebenarnya kalau MPC ini kalau kita eh, pada zaman atau pada dekade yang lalu sering disingkat dengan beberapa mnemonik ya, bisa space atau spice, kemudian ESC, PM, begitu ya. Ini adalah mnemonik genus-genus yang memproduksi AMPC. Tapi ternyata tidak semua genus ini memproduksi AMPC. Contohnya di sini adalah kayak genus Citrobacter dari C ini ya. C adalah diantaranya Citrobacter. Itu ada spesies dari Citrobacter yang tidak memproduksi AMPC ya, diantaranya Citrobacter cosseri. Kemudian Proteus ya, di sini ada P, Proteus. Itu juga tidak semuanya menghasilkan AMPC. Di antaranya adalah Proteus yang menghasilkan indol positif. Contohnya adalah Proteus vulgaris. Proteus vulgaris ini tidak menghasilkan AMPC. Kemudian yang secara meyakinkan sebagai uh, pemroduksi AMPC ini adalah tiga spesies yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu Enterobacter cloacae complex. Ya, ini memang ada beberapa subspesies ya, tapi untuk memudahkan dia dibikin nama kompleks begini. Enterobacter cloacae complex, kemudian Klebsiella aerogenes dulu dinamakan Enterobacter aerogenes, tapi kemudian dilakukan penggolongan ulang dan dia menjadi genus Klebsiella dan Citrobacter frundi. Tiga ini yang disebut sebagai moderate risk IMPC producer. Kemudian ternyata pada spesies-spesies ini ketika diberikan ceftriaxone maka dia akan 20% menghasilkan suatu resistensi kemudian walaupun sebelumnya dia ada hasil yang sensitif gitu. Maka itu disebut sebagai inducible MPC producer. Kemudian, nah ini, jadi disarankan untuk tidak menggunakan cefalosporin generasi ketiga, diantaranya ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime, walaupun hasil uji kepakarannya susceptible, ya, sensitif. Karena tadi bisa menginduksi resistensi pada beberapa hari terapi. Kemudian
ternyata beberapa spesies yang memproduksi AMPC secara basal, jadi tidak terlalu tinggi produksinya, itu juga secara intrinsik dia resisten terhadap beberapa antibiotik ya. Yang antaranya ampicillin, amoxiclav, ampicillin sulfaktam, cephalosporin pertama dan yang kedua. Kemudian beberapa spesies yang dia tidak terlalu tinggi ya untuk produksi ambisinya, di antaranya Serratia marcescens, Merganella morgagni, Providencia spesies ini tidak terlalu overexpress dari AMPC. Dulu dikatakan dia termasuk moderate risk, tapi kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam moderate risk AMPC producer dan ternyata hanya 5% dari organisme-organisme ini yang dia menghasilkan signifikan AMPC production gitu ya. Kemudian pada organisme-organisme ini maka pemberian antibiotiknya masih bisa dicoba untuk diberikan obat-obat golongan yang dia susceptible terhadap obat tersebut ya, sesuai dengan hasil uji kepekaannya. Kemudian ada beberapa patogen yang dia lebih jarang ya. Lebih jarang itu adalah Hafnia alvei, Citrobacter yonge, Yersinia enteropolitica. Dia eh, juga memproduksi AMPC inducible beta lactamis, tapi dia untuk penelitiannya belum terlalu signifikan ya untuk diteliti lebih lanjut apakah ini terapinya masih bisa menggunakan cephalosporin generasi ketiga ataukah tidak. Itu kemudian lanjut pada pertanyaan yang kedua adalah kalau sudah kita temui di spesimen klinis bahwa penyebab suatu infeksi adalah moderate risk AMPC producer, maka uh, apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih terapi antibiotik. Nah, di sini diberikan suggestion bahwa beberapa antibiotik beta lactam ini eh, beberapa itu dapat menginduksi AMP, AMPC genes begitu. Jadi tidak disarankan untuk memberikan obat-obat golongan beta lactam. Jadi karena obat ini dapat menginduksi suatu AMPC beta lactamis dan kemudian dapat dihidrolisis oleh AMPC tersebut. Maka apa ini ketika kita mendapatkan kausa infeksi yang spesifik yaitu tiga spesies ini, maka perlu dipertimbangkan hal ini. Apakah kita akan memberikan terapinya sesuai dengan hasil kepekaan yang sensitif dengan obat golongan beta laktam ataukah tidak. Kalau pada rasionalnya di sini bahwa IMPC beta lactamis yang dikode oleh IMPC genes itu dia memiliki spektrum hidrolisa yang cukup luas ya. Di antaranya aminopenicillin, golongan amoxicillin, ampicillin, kemudian cephalosporin first generation, kemudian cefamycin. Ini adalah obat-obat yang dapat menjadi AMPC inducer. Jadi dapat merangsang uh, munculnya atau produksi dari AMPC beta lactamis. Kemudian uh, beberapa spesies itu menghasilkan AMPC ini, baik itu yang low risk atau yang moderate risk, sehingga dapat terjadi suatu hidrolisa dari antibiotik ini walaupun produksi AMPC-nya tidak terlalu tinggi ya, hanya dalam basal level. Jadi disarankan untuk tidak memberikan obat ini kalau memang dia muncul penyebab infeksi tiga spesies tersebut. Kemudian selain obat-obat tersebut, imipenem pun juga bisa menjadi inducer dari AMPC.
Tapi karena imipenem ini dia stabil terhadap hidrolisis dari IMPC, ini masih bisa dipilih sebagai pilihan terapi dalam eh, infeksi yang disebabkan oleh moderate risk IMPC producer. Kemudian beberapa obat termasuk cefalosporin generasi ketiga ini sebenarnya merupakan inducer juga, tapi tidak terlalu kuat sebenarnya. Jadi yang kuat adalah cefamicin, diantaranya dan cefoxitin. Ya. Kemudian first generation cephalosporin seperti cefalotin ya, atau cefazolin itu dia inducer. Dan ampicillin, amoxicillin ya itu adalah user yang kuat, sedangkan yang user yang tidak terlalu kuat yaitu yang tadi kami sebutkan yaitu ceftriaxone, cefotaxim, ceftazidime, piperasiltazobactam, ya astreonam, ya dia juga inducer tapi tidak sekuat cefoxitin, kemudian aminopenisilin tadi. Kemudian cefepime, cefepime ini dia termasuk inducer yang lemah dari IMPC dan dia juga tahan terhadap hidrolisis IMPC beta lactamis sehingga dia bisa menjadi suatu agen uh, terapi yang efektif dalam infeksi IMPC beta lactamis yang menyebabkannya. Selain itu, obat-obatan yang non beta lactam, diantaranya cotrimoxazole, fluoroquinolone, aminoglucosida, tetrasiklin, dan beberapa antibiotik beta lactam lain, dia tidak menginduksi AMPC sehingga tidak ada masalah dalam pemberian terapi tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran dari cefepime dan cefalosporin generasi keempat dalam pemberian terapi infeksi AMPC beta lactamase producer ini yang moderate risk ya. Nah, ini memang disarankan untuk pemberian cefepime sebagai terapi pada infeksi ini, yaitu infeksi pada spesies Enterobacter pylori kompleks, Klebsiella aerogenes, dan Citrobacter frundi. Kalau dari rasionalnya, bahwa cefepime ini memang tadi sudah disebutkan ya, dia weak inducer dan dia tahan terhadap hidrolisis dari IMPC beta lactamase. Tapi pada beberapa kondisi, beberapa moderate risk Enterobacterales yang IMPC producer inducible tadi bisa juga mengandung gen ESBL dan dia dapat memproduksi ESBL tersebut sehingga cefepime bisa menjadi lebih resisten ya. MIC-nya meningkat. Seperti ini contohnya ada studi di Taiwan bahwa Enterobacter cloacae yang terisolat itu 89%-nya yang MIC-nya meningkat itu ternyata ESBL producer dan terapi cefepime tidak disarankan untuk pada ESBL producer ya seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi cukup perlu juga untuk diperiksa apakah Enterobacter cloacae atau beberapa spesies yang moderate risk tadi juga memproduksi SPL atau tidak. Kalau dia ada SPL juga, maka tidak disarankan pemberian cefepime, tapi mengikuti bagaimana terapi pada SPL producer yang kita bahas di pekan lalu. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana peran dari ceftriaxone dalam terapi pada infeksi yang disebabkan oleh moderate risk Enterobacterales MPC producer ini. Kalau di sini disampaikan bahwa cefalosporin generasi ketiga termasuk ya, ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime ini tidak disarankan untuk pemberian terapi pada khususnya invasive infection. Jadi seperti sepsis, kemudian pneumonia, kemudian dia infeksi intraabdominal, dia tidak disarankan pemberian ceftriaxone, cefotaxime, dan ceftazidime ini karena dia bisa meninduksi dari IMPC tadi, walaupun dia tidak termasuk yang uh,
apa namanya highly inducing ya, tapi dia termasuk weak inducer, tapi dia kalau pada pasien-pasien yang invasive infection, dia resiko kematiannya kan tinggi, jadi tidak disarankan untuk pemberian terapi ini. Sedangkan pada infeksi yang dia low inokulum atau dia uncomplicated seperti uncomplicated cystitis itu kalau dia hasil uji kepekaannya sensitif atau susceptible masih bisa dicoba untuk diberikan. Sorry saya lagi di gazebo ini jadi eh, mungkin ada noise sedikit. Mohon maaf karena belum sempat pulang tadi. Nah, ini ada rasionalnya bahwa terapi pada pemberian cephalosporin generasi ketiga ini eh, terbukti ada emergence of resistance ya, after ceftriaxone exposure sekitar 20%. Jadi cukup tinggi, seperlima dari infeksi tiga spesies ini. Jadi itu yang menyebabkan pada akhirnya panel atau tim dari ITSA ini mensugestikan atau mensuggestionkan untuk menghindari pemberian cephalosporin generasi ketiga pada infeksi IMPC producer, terutama yang dia high inokulum atau dia invasive infection ya. Kemudian disampaikan kalau pada uncomplicated cystitis itu kan secara patogenesisnya bahkan bisa sembuh secara spontan ya, maka masih bisa dicoba untuk diberikan terapi ceftriaxone atau cefotaxime atau ceftazidime ini untuk terapi yang disebabkan oleh AMPC Enterobacterialis uncomplicated cystitis. Kalau selain ini tidak disarankan. Kemudian juga disarankan kalau misalkan ada beberapa uncomplicated infection yang disebabkan oleh AMPC ini, maka disarankan diberikan terapi ceftriaxone kalau dia sensitif itu dengan terapi yang dimodifikasi. Di sini disarankan untuk diberikan ceftriaxone-nya itu 1 kali sehari, gitu ya, sehingga meminimalisir resistensi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima, bagaimana peran dari piperacillin tazobactam pada terapi IPC producer ini? Sini sampaikan tidak disarankan untuk diberikan pada infeksi invasif karena IPC. Kalau reasoningnya atau rasionalnya bahwa tazobactam ini tidak lebih efektif dari beta lactamase inhibitor yang lain untuk eh, apa ini menghambat kerja dari AMPC beta lactamase, menghambat untuk tidak merusak beta laktam yang diberikan gitu ya. Kecuali diberikan yang lebih terbaru ya kayak avibactam, relebactam, tolvaptan itu dia lebih efektif dibandingkan tazobactam. Kemudian pada pemberian terapi yang invasif tidak disarankan, namun pada pemberian yang uh, mild infection, contohnya tadi uncomplicated cystitis, masih ingat ya apa yang dinamakan complicated UTI dan uncomplicated UTI atau cystitis ya. Kalau dia semua infeksi saluran kemih yang dari pasien laki-laki itu selalu complicated UTI. Jadi uncomplicated UTI itu tidak boleh pasien laki-laki. Kemudian yang kedua, uncomplicated UTI tidak boleh ada kelainan baik itu secara struktur maupun secara fungsi dari saluran kencingnya tersebut. Jadi ya misalkan terpasang digistent atau terpasang kateter urin ya, atau dia ada apa namanya fimosis, sorry kalau fimosnya cowok ya, atau dia ada apa namanya struktur uretra, atau dia ada batu, nah itu semuanya masuk complicated UTI ya. Kalau selain itu adalah uncomplicated cystitis. Jadi kayak misalkan dia cystitis yang disebabkan karena honeymoon ya,
atau yang disebabkan karena apa namanya diabetes mellitus ya, atau dia kondisi dalam setahun kan dia perempuan hampir selalu ada fase-fase yang ISK ya. Nah, itu bisa disebut dengan uncomplicated cystitis dan dikatakan bisa sembuh secara spontan sebenarnya. Maka obat ini masih bisa ada tempat untuk diberikan. Tapi sebaiknya sih harus lebih narrow ya kalau bisa tidak yang langsung ini kan masuk broad spectrum ya. Kalau yang uncomplicated cystitis sebaiknya ya memang diberikan yang lebih narrow. Kemudian pertanyaan yang keenam, ini ada 7 pertanyaan ya dari 2 terakhir. Apa peran dari beta lactamase inhibitor combination yang lebih baru ya kayak avibactam, relebactam, valpropatam ini dan juga sabitrakol pada terapi IMPC producer yang moderate risk ini. Maka di sini disampaikan suggestionnya tidak disarankan ya, karena dia lebih disimpan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang carbapenem resisten. Dan terus juga termasuk di sini saran untuk pemberian ceftolozan tazobactam juga tidak merupakan suatu saran dari tim ITSA yang eh, berdiskusi atau disebut panel ini untuk pemberian infeksi IMPC Enterobacterialis ini. Untuk rasionalnya, kalau yang jelas ya kalau meropenem aja tanpa valpropatam sudah bisa ya mengobati IMPC beta lactamis producer ya. Imipenem pun juga begitu. Tanpa relebactam sudah bisa. Kemudian ceftazidime avibactam jelas-jelas dia sebaiknya disimpan ya karena memang dia pilihan untuk carbapenem resisten. Kemudian cefiderocol juga dia sebaiknya disimpan ya. Reserve untuk terapi yang lebih advance dari infeksi bakteri yang lebih multi drug resistant di antaranya adalah carbapenem resistant. Kemudian Ceftriaxone tersebutkan juga tidak disarankan untuk diberikan kecuali pada kondisi yang polymicrobial infection yang disebabkan karena ada difficult to treat Pseudomonas aeruginosa dan AMBC Enterobacteriales. Maka dia masih bisa untuk diberikan Ceftriaxone tazobactam. Tapi ini masih pro dan kontra dan perlu disampaikan bahwa ini masih eh, ketika diberikan maka perlu diberikan eh, monitoring yang lebih close, yang lebih intens untuk pasien tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana peran pemberian terapi non beta lactam pada terapi infeksi pada Enterobacteriales yang moderate risk eh, memproduksi MBC beta lactamis inducible ini, maka disarankan pemberian nitrofurantoin ya. Ini sama dengan ESBL sepertinya. Dan cotrimoxazole. Ini adalah pilihan pada uncomplicated cystitis. Tapi kalau pada complicated UTI atau pyelonefritis, maka dapat disarankan cotrimoxazole, ciprofloxacin, atau levofloxacin. Oh ya, ini juga bisa sebagai alternatif kalau cotrimoxazole dan nitrofurantoin resisten pada uncomplicated cystitis bisa diberikan golongan quinolone ini ya, atau diberikan single dose aminoglikosida. Kemudian ini juga aminoglikosida ada tempat untuk pyelonephritis atau complicated UTI kalau Otrim dan quinolone-nya resisten atau ada toksisitas tertentu terhadap obat tersebut. Kemudian untuk terapi yang lebih invasif daripada UTI, maka yang disebabkan oleh IMPC beta lactamis enterobacterialis inducer ini disarankan untuk diberikan cefepime. Dan ketika sudah membaik, maka disarankan untuk mengubah menjadi terapi oral, cotrimoxazole, atau ciprofloxacin atau levofloxacin.
kalau dia susceptible. Kemudian conclusionnya, kesimpulannya ada 7 poin tersebut. Oh ya, tadi belum ini ya, apa? Suggestion rasionalnya ya. Rasional pada uncomplicated cystitis itu memang secara studi itu diberikan nitrofurantoin dan cotrimoxazole itu banyak hasil yang positif ya. Dan juga termasuk ciprofloxacin, levofloxacin atau single dose aminoglikosida. Kemudian ini sesuai dengan question 1.1 ya. Ini ESPL, ingat question 1.1 di ESPL. Kemudian untuk yang pyelonefritis atau complicated UTI bisa diberikan cotrimoxazole, cipro, levo. Nah, ini sesuai dengan question 1.2 ya pada ESPL. Kemudian cefepime ini diberikan uh, disarankan untuk kalau misalkan ada toksisitas atau alergi atau resisten terhadap antibiotik yang sebelumnya ini. Kemudian bisa juga diberikan aminoglikosida pada kondisi tertentu pada CUTI atau pyelonephritis sesuai dengan yang sudah kita bahas di pertanyaan yang 1.2 pada SPL yang sebelumnya ya. Kemudian eh, sudah sepertinya ya. Kemudian conclusionnya, kalau saya boleh ulang kembali dari 7 pertanyaan tadi, yang pertama yang disebut dengan moderate risk APC beta lactamis Enterobacterales producer itu adalah 3 spesies, yaitu diantaranya Enterobacter cloacae complex, kemudian Klebsiella aerogenes, dan Citrobacter fremdi. Kemudian yang kedua, beberapa antibiotik beta-lactam itu bisa menjadi suatu inducer dari AMPC change untuk menghasilkan AMPC beta-lactamis. Dan yang ketiga, terapi yang disuggestionkan pada infeksi karena AMPC Enterobacterian adalah cefepime ya. Kecuali apabila terindikasi juga menghasilkan ESBL. Kemudian yang keempat, bahwa cephalosporin generasi yang ketiga tidak disarankan untuk terapi invasive infection yang disebabkan oleh AMPC. Tapi kalau misalkan dia uncomplicated cystitis masih bisa diberikan kalau hasilnya susceptible dari hasil kultur. Yang kelima, piperacillin tazobactam ini juga tidak disarankan pada infeksi yang invasif, namun pada yang uncomplicated cystitis masih bisa diberikan, masih ada tepat. Dan yang keenam, antibiotik beta lactamase combination, inhibitor combination yang baru ya. Di antaranya tadi avibactam, relebactam, favorbactam, dan juga ceftriaxone. Ini sebaiknya tidak diberikan pada terapi infeksi AMPC, tapi yang lebih disimpan untuk terapi infeksi karbapenem resisten. Termasuk juga ceftolozane-tazobactam ini tidak disarankan untuk pemberian terapi pada infeksi AMPC Enterobacterales. Dan yang terakhir, terapi yang non beta lactam ini bisa diberikan nitrofurantoin dan cotrimoxazole pada complicated cystitis, kemudian cotrimoxazole, ciprofloxacin, levofloxacin pada complicated UTI atau pyelonephritis. Kemudian aminoglikosida juga bisa ketika kondisi toksisitas dari cotrimoxazole atau quinolone ini terjadi atau resisten terhadap obat tersebut. Kemudian terapi yang lebih invasif daripada UTI maka diberikan cefepime pada infeksi ini seperti tadi yang di poin ketiga, dan kemudian dilakukan pemberian tapering down dengan oral, yaitu dengan pemberian cotrimoxazole, ciprofloxacin atau levofloxacin. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan guideline dari SMIC 2022 yang untuk third generation resistance
Enterobacterialis. Ternyata setelah saya baca lagi, dia lebih dibahas sebenarnya itu tidak termasuk IMPC ya, dia lebih ke ESBL. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Monggo. Jadi kalau kita di lab ya, saya sendiri pernah mungkin beberapa kali temuin di lab, ada hasil infeksi, kita isolasi, paling sering adalah Enterobacter cloacae ya. Kalau di beberapa alat kan dia keluar ke Enterobacter cloacae kompleks gitu ya. Tidak tidak langsung sebenarnya ke Enterobacter cloacae kompleksnya ada beberapa spesies sebenarnya, tapi untuk memudahkan karena sulit sekali untuk membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya dari Enterobacter cloacae kompleks ini, maka disatukan jadi Enterobacter cloacae kompleks. Ini sering saya temukan dari darah misalkan. Dia ceftriaxone atau ceftazidimnya sensitif. Nah, kalau kita keluarkan dari hasil kultur kita sensitif dan pasien ini mendapat terapi empiris ceftriaxone, pasiennya kan jelas-jelas sepsis ya. Berarti kalau dia diambil dari darah dan dia muncul Enterobacter cloacae dan kemudian klinisi membaca itu ternyata sensitif terus dilanjutkan. Nah, kan kasihan untuk pasien yang mengalami infeksi invasif tersebut. Padahal kalau kita ketahui hal ini, ternyata dia tidak disarankan walaupun dia sensitif pada infeksi invasif. Jadi sebaiknya kalau kita di lab mikro atau kita rawat bersama pasien infeksi tersebut, ya kita sampaikan ke klinisi yang bertanggung jawab ya, atau dinamakan GPJP, baik itu di ICU atau di ruangan, bahwa sebenarnya ini tidak menjadi pilihan terapi sebenarnya, walaupun dia sensitif. Atau lebih mudahnya lagi, kalau selain uncomplicated UTI, uncomplicated cystitis, maka ya nggak usah kita keluarkan hasil untuk cephalosporin generasi ketiganya. Kalau saya sih seperti itu. Walaupun di CLSI juga tidak ada penyampaian seperti ini ya. Dan ini kemarin waktu Brad Crowley datang juga saya juga sempat sampaikan dan saya nggak tahu jawabannya itu apa, saya nggak terlalu paham jawabannya. Tapi dari CLSI juga tidak menyampaikan notifikasi tentang hal ini sebenarnya. Jadi tetap eh, perlu untuk dilaporkan kalau di sini. Nanti saya baca lagi siapa saya yang salah. Monggo, silakan. Ada yang bertanya atau berdiskusi ya lebih tepatnya karena saya mungkin lebih dulu baca aja ya. Jadi teman-teman bisa jadi lebih banyak pengalaman di sini. Ini ada dari Dokter Sri Ratna ya, monggo. Izin, dok, kalau misalnya hasil kulturnya tersebut, tapi ini adalah hasil kultur dari pasien rawat jalan. Antibiotik oral yang dipilih gimana ya dok? Nah, pertanyaan yang baik. Monggo, dari hadirin ada yang mau membantu saya untuk menjawab? Silakan. Dokter Nafsu mungkin, atau Dokter Yelvi, Dokter Dewi Yana, senior saya, monggo. Ada yang mau membantu kami? Gimana kalau pasiennya ini rawat jalan dan butuh obat oral? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau dia pasiennya rawat jalan dan muncul kuman ini, ya bisa jadi dua mungkin ya. Yang pertama, inokulumnya memang rendah ya, sehingga pasien tersebut masih bisa rawat jalan. Biasanya kan kalau rawat jalan itu infeksinya low inokulum atau dia tidak komplikata ya, tidak eh, berat gitu ya. Jadi bisa jadi memang infeksinya tidak berat. Kalau pilihan terapinya tadi bisa diberikan eh, yang oral, contohnya cotrimoxazole ya, atau golongan pinolon kan juga ada oral ya, levofloxacin atau ciprofloxacin bisa diberikan. Itu ya. Nah, kalau dia sumber infeksinya jelas uncomplicated cystitis ya tadi sudah disampaikan bisa diberikan ini ya apa namanya
nitrofurantoin ya. Tapi itu agak jarang saya temui ya di Indonesia pemberian nitrofurantoin ya. Sebagai info, kalau nitrofurantoin sebenarnya bukan antibiotik sih. Dia dia sebagai kalau nggak salah sebagai urinary antiseptik. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi dia tidak masuk antibiotik. Jadi sebenarnya bagus banget untuk tidak menyebabkan suatu seleksi mikroba di tubuh kita. Jadi tidak menarget mikroba-mikroba lain yang tidak bersalah di usus gitu ya. Infeksinya di urin, tapi dia membunuh flora normal di usus kan itu nggak 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 bagus gitu ya. Tapi dia hanya untuk urin saja. Jadi untuk steril apa istilahnya antiseptik di urin. Tapi itu jarang sekali saya temukan sih. Tapi secara teori memang seperti itu. Mungkin itu apa sudah memuaskan ya jawaban saya? Atau ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Monggo. Iya, nama kamu. Bisa jadi juga kalau di rawat jalan, kadang-kadang pengambilan sampelnya juga perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang bisa jadi bukan kausatif patogen yang kita isolasi, tapi bisa jadi suatu kolonisasi atau kontaminan. Bahwa kalau dia pasien ini seminggu sebelumnya rawat inap, opname gitu ya. Kemudian seminggu setelahnya dia rawat jalan dan dilakukan kultur sputum, sangat jelas pasti ada pertumbuhan bakteri gram negatif di sputum spontannya. Tapi kalau dia hanya 2 koloni, 3 koloni di kuadran satu, bisa jadi memang dia kolonisasi dari ketika dia MRS sebelumnya, dan itu bukan kausa dari infeksi. Atau sampel misalkan ulkus gluteus pada pasien DM gitu ya. Dia ambil sampel swab gluteus ya pasti dia banyak golongan flora normal usus ya termasuk enterobakter ini. Maka dia ya bisa jadi bukan penyebab dari infeksi, tapi dia kontaminan dari lingkungan ya atau kolonisasi. Silakan, ada yang ingin menambahkan diskusi ini dari pertanyaannya Dr. Sri Ratna? Iya, terima kasih. Sama-sama. Kami sangat mengapresiasi pertanyaannya. Monggo apabila ada pertanyaan satu satu lagi mungkin eh, kalau tidak ada mungkin akan saya akhiri. Mohon maaf mungkin belum terlalu maksimal ya karena saya masih di kampus. Ada noise di sekitar. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Moga-moga bermanfaat dan barokah. Kita tutup karena tadi kita buka dengan doa ya. Kita tutup dengan doa juga. Silakan. Terima kasih, mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih.